Maksud kedatangannya juga adalah untuk membebaskan manusia, menebus manusia dari segala dosa. Salam anugerah. Jumpa lagi dengan saya, Pendeta Aldi Ngantung, di dalam acara Gemah Injil Anugerah. Sahabat anugerah, pada saat ini saya mengajak kita belajar bersama-sama tentang Tuhan Yesus Kristus dalam hubungan dengan kenaikan Yesus Kristus ke surga. Sebelum itu kita memohon tuntunan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur ada kesempatan bagi kami untuk belajar tentang firman-Mu. Untuk itu kami memohon hikmat daripada-Mu agar apa yang kami pelajari sungguh-sungguh kami mengerti, menjadi pedoman dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Sahabat anugerah, pada saat ini saya akan membacakan firman Tuhan yang menekankan pada apa yang disampaikan oleh Alkitab tentang Yesus. Sesudah dia mengalami kematian, dia bangkit, tetapi selanjutnya dia naik ke surga. Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata demikian. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Sahabat anugerah, ayat ini memberikan penjelasan kepada kita bagaimana pernyataan firman Tuhan tentang Yesus Kristus yang bukan saja datang ke dalam dunia, berkarya di dalam dunia ini, melakukan banyak sekali mujizat selama ia berada di dunia ini. Sesuatu yang memberikan petunjuk bahwa dia Maha Kuasa, dapat melakukan segala sesuatu yang di luar kemampuan atau yang kita kenal dengan sebutan supranatural. Dia bisa berjalan di atas air, dia bisa membangkitkan orang mati, dia bisa menggandakan makanan yang hanya sedikit menjadi banyak dan juga diberikan, dimakan oleh ribuan orang. Itu menunjuk bagaimana kekuasaan yang dia miliki. Tetapi pada bagian selanjutnya kita menemukan bahwa maksud kedatangannya juga adalah untuk membebaskan manusia, menebus manusia dari segala dosa. Itulah sebabnya dia rela berkorban untuk hal tersebut. Dia mengalami penderitaan yang luar biasa. Dia ditombak, dia dicaci maki, dia dicambuk. Segala penderitaan yang luar biasa dia alami selama proses menjelang penyalipan yang terjadi di dalam kehidupannya. Dan pada akhirnya sudah kalimat-kalimat yang dia ungkapkan di kayu salib, dia menyatakan bahwa sudah genap. Karya penebusan untuk umat manusia sudah tuntas dikerjakan oleh Tuhan Yesus, dan kemudian dia menyerahkan dirinya. Dia mati, kemudian dia dikuburkan, tetapi Alkitab kemudian memberikan penjelasan bahwa dia bangkit pada hari yang ketiga, mengalahkan maut. Nah, sesudah dia bangkit, dia dapat menampakkan diri, menunjukkan dirinya, membuktikan bahwa dia sudah bangkit dari kematian kepada banyak orang. Dan dalam pembacaan kita pada saat ini memberikan penyataan tentang kenaikan Yesus Kristus ke surga. Jadi Alkitab menyatakan bahwa ia naik ke surga disaksikan oleh murid-murid yang bersama-sama dengan dia. Ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Jadi secara kasat mata mereka dapat menyaksikan bagaimana Yesus terangkat. Dan ayat yang ke-10 firman Tuhan kemudian menyatakan bahwa ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik,
tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih di dekat mereka. Jadi pada saat itu, sesudah kenaikan Yesus Kristus, ada malaikat Tuhan yang datang, yang kemudian di dalam ayat yang ke-11 dikatakan bahwa dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Jadi di dalam pembacaan kita pada saat ini, memberikan pengajaran kepada kita, bagian pertama yang disebutkan bahwa dia sudah naik dan disaksikan oleh murid-murid. Kemudian sesudah dia naik, dua malaikat datang dan memberitahukan bahwa dia akan datang kembali. Jadi bagian kedua yang disampaikan bahwa ada janji bahwa Tuhan akan datang kembali. Jadi kalau kita menyaksikan kebenaran firman Tuhan, memberikan petunjuk bahwa kenaikan Kristus memberikan petunjuk untuk menyiapkan tempat bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Ayat firman Tuhan yang kita bisa lihat di dalam Yohanes pasal 14. Ayat yang kedua, di sana dikatakan bahwa di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyiapkan tempat bagimu. Jadi, aku pergi ke sana untuk menyiapkan tempat untuk orang-orang yang percaya kepadanya. Jadi, Kristus sudah terangkat ke surga. Salah satu penyataan firman Tuhan yang kita dapatkan pada saat ini bahwa dia menyiapkan tempat untuk orang-orang yang percaya. Jadi bagian ini paling tidak memberikan petunjuk bagi kita bahwa ada tempat pada masa kekekalan, pada saat Tuhan datang untuk membawa kita ke tempat di sana, di sorga, maka kita akan bersama-sama dengan dia di sorga. Bukankah Alkitab berkata, kewargaan kita ada di dalam sorga? Cuma yang menjadi pergumulan saat ini adalah, benarkah secara pribadi kita sudah menjadi warga sorga? Menjadi warga sorga syaratnya hanya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus yang sudah datang berkorban untuk kita sebagai manusia yang berdosa, boleh mendapatkan keampunan dosa, boleh dibebaskan dari upah dosa, yaitu maut, karena Kristus sudah mengalahkan maut tersebut dan bahkan menyiapkan tempat yang indah bagi kita di surga. Itulah sebabnya mari kita melihat kembali keberadaan keyakinan kita. Jika kita belum memiliki keyakinan mempercayai Yesus sebagai Tuhan, sebagai juru selamat kita, saat ini adalah waktunya. Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan sebagai juru selamatmu. Dan Alkitab berkata, setiap orang yang menerima dia diberi kuasa menjadi anak Allah, yaitu ia yang percaya dalam nama Yesus. Dan jika setiap kita sudah mengambil keputusan itu, sudah menerima dia sebagai Tuhan, sebagai juru selamat kita, maka kita memiliki tempat bersama dengan dia pada saat kita kembali atau meninggalkan dunia ini dan pergi ke surga. Tidak semua orang akan ke sana. Hanya mereka yang percaya pada Kristus. Kristus terangkat ke surga untuk menyiapkan tempat bagi kita. Sehingga sudah merupakan sesuatu hal yang pasti bagi setiap orang yang percaya, bagi setiap orang yang memiliki status sebagai warga surga, mendapatkan tempat yang indah pada masa kekekalan. Jadi pelajaran kita pada saat ini berbicara tentang Yesus sudah naik ke surga untuk menyiapkan tempat bagi kita. Sudah terjadi. Alkitab dengan sangat jelas menyatakan dia sudah naik, tetapi juga dia akan datang kembali. Tidak banyak orang yang tahu tentang Yesus Kristus yang adalah jalan kebenaran dan hidup. Dia adalah jalan untuk bisa
orang-orang yang percaya kepadanya sampai ke surga. Karena Alkitab berkata di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-6, ada murid yang mempertanyakan, Tuhan, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Jadi pada saat Tuhan mengatakan kemana dia akan pergi, kamu tahu jalan itu. Tapi ternyata tidak semua orang tahu, karena ada murid, itu kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Thomas yang adalah murid Yesus, bersama-sama dengan Yesus, menyaksikan segala kemakuasaan yang Tuhan tunjukkan, mujizat demi mujizat yang dilakukan. Tetapi dia masih kurang percaya. Yohanes 14 ayat 6, Yesus menjawab, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Suatu penegasan dari Alkitab, dari firman Tuhan yang menyatakan bahwa seorang pun tidak akan diselamatkan, seorang pun tidak akan sampai ke surga kalau tidak melalui jalan Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus sudah menyatakan dengan sangat jelas. Dia sudah pergi, sudah naik ke surga, dan di sana dia menyiapkan tempat untuk orang-orang percaya, dan suatu saat dia akan datang kembali. Sebagaimana apa yang dinyatakan oleh dua malaikat. Sebagaimana dia terangkat, demikian juga dia akan kembali. Dia akan datang untuk menjemput orang-orang yang percaya kepadanya dan menyiapkan tempat yang indah bagi setiap orang percaya di surga. Dia akan datang ke dalam dunia untuk melakukan karyanya pada masa yang akan datang, sesuatu karya yang dilakukan dengan kuasa, kehebatan yang dilakukan menjadi raja di dunia ini, tetapi khusus bagi gereja, bagi orang yang percaya, yang tergabung di dalam tubuh Kristus, ada tempat yang dia siapkan bagi setiap orang percaya itu di surga yang kekal. Tuhan sudah naik ke surga. Dia sudah bangkit dari kematian. Dia sudah berkarya menunjukkan bahwa dia sudah bangkit, disaksikan oleh begitu banyak orang. Tetapi kemudian dia naik ke surga, disaksikan oleh murid-murid yang bersama-sama dengan dia. Dan kemudian malaikat datang memberitakan dia akan datang kembali. Akan tiba saatnya Tuhan akan datang kembali. Dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16-17 di sana dikatakan, pada saat sangkakala Allah berbunyi, Tuhan sendiri akan turun dari surga. Dan mereka yang telah mati di dalam Kristus akan dibangkitkan, mereka yang masih hidup akan diubahkan, dan kemudian diangkat bersama-sama dengan dia, menyongsong Tuhan di angkasa dan diangkat bersama-sama untuk menikmati tempat yang indah, tempat yang kekal, tempat sukacita, yaitu di surga yang kekal. Pada saat ini, saya mengajak kita mengoreksi kehidupan kita untuk menikmati, mendapat bagian dalam kemuliaan bersama dengan Tuhan di surga. Satu hal yang perlu lakukan, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Dia yang sudah mati, sudah bangkit, tetapi dia sudah naik ke surga, menyiapkan tempat bagi kita dan berjanji suatu saat dia akan datang untuk menjemput kita, membawa kita ke surga yang kekal. Kiranya firman Tuhan ini menjadikan kita faham bahwa kita punya pengharapan di surga sebagai warga surga. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh membaca kitab, boleh merenungkan firman-Mu, boleh belajar bersama, dan kiranya apa yang kami pelajari bersama tentang topik kenaikan Kristus menjadikan kami memiliki iman yang semakin teguh. Terpuji nama Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.